oleh Ibu Pendeta Gembala Jemaat kita, Pendeta Yosefin Yunita Dewi SSI. Mengawali tahun 2022, ibadah pagi ini mengambil tema pelayanan Gereja Pauk Citra Grand untuk tahun 2022, yakni pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tema ini merupakan tema tahun ketiga dan tema 3 tahun 2020 sampai 2022. Beritakanlah Injil. Renungan firman Tuhan akan mengambil sub tema Jadilah terang bagi semua orang, yang dari bacaan Yesaya 60 ayat 1. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita menyanyi dari PKJ nomor 7 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Yesaya 60 ayat 2 akan menjadi nas pembimbing di dalam ibadah kita pada hari ini, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikianlah nas pembimbing minggu hari ini, kita sambut dengan pujian, Ya Allah kasih-Mu besar.
pengakuan dosa kita. Ya Bapa, kami telah mengakhiri tahun pelayanan 2021 dan kini kami mengawali tahun pelayanan tahun 2022. Kami mohon ampun-Mu ya Tuhan, jika selama tahun 2021 kami belum melayani dengan sepenuh hati. Kami belum memancarkan cahaya-Mu melalui perkataan, sikap, dan tindakan kami. Pelayanan kami masih terbatas formalitas, belum menyentuh jiwa-jiwa dalam kegelapan untuk beroleh terang dan mengenal Engkau melalui setiap pelayanan kami. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, memohon belas kasihan dan pengampunan atas semua pikiran, perkataan, perbuatan, dan pelayanan kami yang tidak memuliakan-Mu. Tuntunlah dan iringlah kami dengan kasih-Mu dalam menapaki tahun pelayanan 2022 ini ya Tuhan. Bimbinglah kami supaya beroleh hati yang bijaksana, agar kami mampu meneladani Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Setiap pelayanan kami berkenan ke hadapan-Mu, dan kami mampu mengambil peranan dalam karya besar amanat agung untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid-Mu. Amin. Mari kita menyanyi nyanyian penyesalan PKJ nomor 46 ayat 1 dan 2 dari pengampunan dosa.
Berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengakui dosanya. Seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah berita anugerah pengampunan, mari kita sambut dengan pujian, seindah siang disinari terang. Bapak Ibu Saudara diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita semua. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh memasuki hari kedua di tahun yang baru ini. Penyertaan-Mu terus kami rasakan hingga saat ini. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas setiap kebaikan dan anugerah Tuhan bagi kami. Saat ini pun kami bersyukur kami diberikan waktu dan kesempatan untuk merenungkan kembali firman Tuhan, mengisi hati kami dengan firman Tuhan, dan menetapkan diri kami untuk menjadi seturut dan sekehendak dengan Tuhan. Mampukan kami untuk mendengar dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di rumah maupun yang ada di gereja, bacaan kita saat ini terambil dari Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 6. Yesaya pasal 60 ayat 1 hingga 6. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu dan saya membacanya berbalasan. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Bapak Ibu yang di gereja maupun yang berada di rumah dipersilakan membaca ayat yang genap sampai nanti ayat yang ke-6. Berada di bawah judul Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, membaca, dan melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur sekali kita hadir kembali, menikmati kembali hari yang kedua di tahun yang baru ini. Mudah-mudahan kita nggak ada yang lupa kalau kemarin itu hari Sabtu dan ini hari Minggu. Beberapa kali saya mendengar ada yang, saya lupa, saya kira kemarin itu hari Minggu gitu. Jadi hari ini udah mau siap-siap berangkat kerja. Oh ternyata kemarin hari Sabtu ya, ini hari Minggu. Mengingat kalau kita perhatikan ya dari tanggal 24, 25, 26 itu berturut-turut Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu. Demikian juga pada Minggu hari ini. Jadi ada yang menganggap ketika ibadah pagi ini kan biasanya Minggu, jadi dikiranya hari Minggu. Ya mudah-mudahan itu menjadi sebuah cerita bagi kita menutup tahun 2021 dan juga menjadi cerita untuk kita memasuki tahun 2022. Ada kisah menarik, lucu, ataupun yang menggemaskan begitu di dalam pengakhiran tahun kita kemarin. Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan sebuah lagu yang disampaikan oleh seorang musisi terkenal, namun dia sudah almarhum.
Boleh slide selanjutnya? Nah, ini liriknya, sepenggal saja. Nanti di akhir ibadah ini akan dinyanyikan. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Oh, jadilah jawaban, oh, jadilah terang. Ya, kalau saya yang nyanyi nanti nggak masuk hitungan. Jadi saya membacakan saja. Bapak Ibu pernah mendengar lirik lagu ini atau bahkan mendengar lagu ini? Pernah Ibu Sine ya? Siapa Bu penyanyinya? Tadi sudah ada yang menjawab? Glenn Fredly. Luar biasa penyanyi ini, saya salah satu orang yang suka dengan lagu-lagu almarhum. Lagu-lagu yang memotivasi, lagu-lagu yang ceria, lagu-lagu yang juga mempunyai banyak pesan di dalam kehidupan. Dan dia juga menjadi seorang musisi yang ramah sekali terhadap musisi-musisi muda dan mau mengangkat musisi-musisi muda untuk menjadi musisi yang luar biasa. Lagu ini memberikan pesan bagi kita semua bahwa kehadiran kita di dalam dunia itu bukan sekedar untuk meraih sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Di mana mungkin ketika kita memasuki tahun yang baru, kita punya resolusi, kita punya impian, kita punya harapan. Baru saja tadi di belakang ketika akan memulai ibadah, saya sedikit berbincang dengan Ibu Penatua Roma. Saya merasa toga saya udah sesak nih Bu, nih leher. Makanya saya sering begini karena merasa, waduh kayaknya tambah berat nih leher saya, tambah gede, agak sesak. Saya tahun ini mau nurunin berat badan, rencananya sih begitu, tapi nggak tahu nih nantinya. Sebuah harapan, sebuah keinginan, sebuah rencana. Tahun ini saya mau melakukan ini, dan mungkin Bapak Ibu juga sama, punya rencana. Saya mau melakukan apa ya? Saya punya tujuan apa ya di tahun ini? Apa yang mau saya capai? Apa yang saya mau raih? Tapi lagu ini justru mengingatkan bahwa tujuan hidupmu bukan untuk sekedar meraih sesuatu, tapi untuk menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam, menjadi saksi Tuhan. Bahwa tujuan hidup kita bukan hanya sekedar mencapai sebuah prestasi, tetapi bagaimana kita bisa menghadirkan sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak akan bermakna ketika kita berhasil meraih sesuatu, tapi relasi kita dengan orang lain terpecah. Tidak ada gunanya ketika kita berhasil meraih impian kita, tetapi orang-orang di sekitar kita tersakiti atas perbuatan ataupun perkataan kita. Karenanya ketika mempersiapkan khotbah pada hari ini, saya teringat betul lagu ini. Bagaimana caranya kita bisa menjadi terang? Bagaimana caranya kita bisa menjadi sebuah jawaban? Bagaimana caranya kehadiran kita bisa menjadi bermakna di tengah-tengah kehidupan ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, slide berikutnya, penghukuman yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu sangat berat. Berkali-kali mereka hidup dalam kesusahan, penderitaan, baru senang, masuk lagi dalam kesusahan, penderitaan. Bahkan mungkin juga ini terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita mungkin ketika mau menutup tahun inginnya bersukacita, tapi ada saja pergumulan-pergumulan yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Mungkin kita mau memasuki tahun 2022 ini dengan beban yang tidak ringan di dalam pundak kita. Ada persoalan yang sedang menunggu di hadapan kita untuk segera diselesaikan. Masing-masing mungkin punya pergumulan dan persoalannya. Dan ini pun dialami oleh umat pada saat itu. Hidup di dalam pembuangan membuat mereka harus kehilangan banyak hal. Selain materi, selain tempat tinggal, di mana tempat mereka direbut, dijajah,
Selain tempat peribadahan mereka juga dihancurkan, mereka harus kehilangan harapan. Tidak ada lagi harapan mereka untuk terbebas dari situasi tersebut. Mereka merasa sudah sangat terpuruk sekali. Mereka merasa sudah dijauhi sekali oleh Tuhan. Karena penderitaan yang bertubi-tubi datang di hadapan mereka. Karena kehilangan di dalam diri mereka yang hadir satu demi satu membuat mereka akhirnya kehilangan banyak hal. Selain kehilangan harapan, mereka pun akhirnya mulai kehilangan identitas mereka. Mereka diragukan, apakah ini benar bangsa pilihan Tuhan? Mana Tuhanmu? Mana penyelamatmu? Apakah benar engkau dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anaknya? Mana penyelamatmu itu? Mana juru selamatmu? Maka Bapak Ibu Saudara bisa kita bayangkan umat pada saat itu merasa betul-betul melemah. Secara finansial mereka melemah, secara mental mereka melemah, secara rohani untuk berdoa saja mungkin juga sudah tidak dilakukan. Kenapa? Orang-orang di sekitar mereka sudah meragu dengan kuasa Tuhan. Kehidupan membuat mereka merasa dalam tekanan besar, sehingga untuk menengadah saja ke langit, mengatupkan tangan dan berdoa, mungkin berat sekali untuk mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara, ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tadi ya, ketika kita mau memasuki tahun 2022 tapi dengan banyak persoalan, bahkan juga persoalan yang sedang menanti di depan sana. Ada kekhawatiran, ada ketakutan yang sedang menunggu di sana, yang perlahan-lahan akan kita mulai masuki atau mulai kita lalui. Mungkin saja terjadi akan ada mereka yang mulai melemah, mulai kehilangan harapan, mulai berputus asa, mulai mencari-cari cara yang lain, atau bahkan mulai menjauhkan diri dari Tuhan. Dan kalau itu terjadi Bapak Ibu Saudara, bukan tugas kita untuk menghakimi mereka. Kadang-kadang yang terjadi kalau kita sudah tahu ada orang yang menjauh, atau orang yang sudah lama tidak datang beribadah, bukan karena pandemi ya, misalnya karena memang dia punya pergumulan lalu dia tidak mau lagi datang kepada Tuhan. Lalu kita dengan mudahnya menghakimi, aduh kamu begitu aja masa lemah. Persoalanmu tidak lebih besar dari persoalanku. Kamu jangan begitu dong, anak Tuhan harus bangkit. Tanpa sadar kita menghakimi apa yang ia alami, apa yang ia rasakan. Tanpa kita mencoba merengkuh mereka, tanpa kita mencoba untuk memeluk mereka, mendampingi mereka dalam pergumulannya. Karena saya percaya kemampuan kita untuk menghadapi persoalan itu berbeda-beda. Kemampuan kita tidak pernah sama. Bapak Ibu mungkin mengalami banjir besar atau mungkin pernah mengalami sebuah kehilangan, mungkin hanya sehari 2 hari bersedih. Tapi bagi orang lain berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk pulih. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami kehilangan orang yang dikasihi. Mungkin seminggu, 2 minggu sudah kembali ceria. Tapi ada orang yang butuh waktu bertahun-tahun untuk memulihkan dirinya, bahkan untuk membuka dirinya kembali menerima kehadiran orang lain. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa kemampuan setiap orang untuk bertahan atau mentolerir persoalan yang datang dalam dirinya itu berbeda-beda. Karenanya kita hadir, diminta hadir untuk menjadi terang. Memberi harapan, mendampingi, minimal kita bisa mendengarkan keluh kesahnya aja. Sudah mengurangi beban di dalam dirinya. Minimal kita menemani dia mungkin minum kopi,
atau makan makanan yang kesukaannya, atau menemani dia berjalan-jalan, atau bahkan menemani ceritanya yang menurut kita ini nggak masuk akal nih ceritanya. Karena setiap orang butuh untuk didengar, butuh untuk diperhatikan. Bapak, Ibu, Saudara, umat pada saat itu merasa terpuruk, tidak ada orang yang bisa mendampingi mereka, bahkan mereka ragu dengan kuasa Tuhan. Tapi pengharapan kembali hadir melalui Yesaya. Slide selanjutnya. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Yesaya 60 ayat 4. Yesaya membangkitkan kembali semangat mereka. Ayo, angkatlah mukamu, lihatlah sekeliling. Apa yang mau dikatakan melalui ayat ini? Kembalilah meratap kepada Tuhan. Kembalilah datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Mengangkat muka ini berarti menunjukkan bahwa aku mau mencari Tuhan. Aku mau melihat lagi kepada Tuhan dan melihat ke sekelilingku. Bagaimana campur tangan Tuhan hadir ternyata di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ternyata dalam kesulitan sekalipun Tuhan berikan nafas hidup bagi keluarga saya. Tuhan berikan saya makan melalui orang lain. Tuhan berikan saya rejeki di dalam pekerjaan saya. Tuhan berikan saya kesempatan untuk bersukacita melalui hiburan yang ada, mungkin televisi kalau zaman sekarang ya. Tuhan berikan saya kesempatan untuk sedikit tertawa. Wah, hahaha, ceritanya lucu sekali. Saya terhibur. Mengangkat muka dan melihat sekeliling. Diajak oleh Yesaya kepada umatnya untuk berserah kembali kepada Tuhan. Apakah mudah mengucapkan hal ini? Apakah mudah untuk membuat umat mau langsung ketika dibilang oleh Yesaya, angkatlah mukamu, oke kami langsung angkat. Enggak. Perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Tetapi Yesaya tak pernah putus. Tidak pernah berhenti untuk memberikan semangatnya bagi umat Tuhan. Demikian pun kita saat ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita memasuki tahun yang baru ini, ada kekhawatiran mungkin, ada keraguan mungkin. Tapi ayat ini mengingatkan kita, angkatlah mukamu, berharaplah terus kepada Tuhan. Dan lihatlah sekelilingmu, lihatlah kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam sekitar kita. Maka akhirnya kita akan punya keyakinan penuh Allah tak akan pernah meninggalkan umatnya. Dalam kitab Yesaya, ia menerjemahkan kehadiran Allah seperti terang. Bapak Ibu kan tahu kalau terang dinyalakan di tempat yang gelap, dia sangat bermanfaat. Bisa menunjukkan arah, oh ternyata di situ saklar lampunya, misalnya kalau di rumah, mati lampu di rumah. Oh di situ arah ke kamar mandi. Oh ternyata di bawah ada mainan anak-anak, jadi saya harus bisa menyingkir. Itu cahaya, baik cahaya dari lilin atau lampu teplok gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami dulu masa-masa menggunakan alat-alat lama atau dengan obor, cahaya sekecil apapun dia mampu menerangi langkah kita. Bahkan dari korek api sedikit pun juga mampu untuk menerangi. Kehadiran Allah diterjemahkan oleh Yesaya seperti terang. Dia menuntun, dia membimbing umatnya. Dia mengarahkan umatnya ke tempat yang benar. Agar jangan sampai tersesat. Agar jangan sampai keliru. Jangan sampai salah langkah. Dan terang inilah yang juga diarahkan, diajak kepada kita. Untuk menjadi terang bagi sekitar kita. Ketika kita bertutur kata, tutur katanya yang baik. Ketika kita bersikap, bersikapnya yang baik.
Karena kadang-kadang kita nggak tahu orang yang datang menemui kita mungkin datang dengan sebuah pergumulan, lalu mungkin candaan kita pada saat itu tidak berkenan buat hatinya, dan akhirnya timbul miskomunikasi, timbul, aduh saya kok seperti dihakimi atau saya seperti diejek oleh dia. Padahal mungkin maksud dari yang berkata-kata atau yang bercanda tidak seperti itu. Tapi artinya ini menunjukkan, yuk kita mulai menjadi terang tuh dimulai dengan berkata-katanya yang baik. Yuk kita mulai dengan bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik, berpikirnya yang baik. Tidak mudah salah sangka atau tidak mudah berpikir negatif tentang orang lain. Mari kita belajar untuk menjadi terang di dalam kehidupan ini. Karena kehidupan ini selalu naik turun, kadang kita berada di bawah, kadang kita berada di atas. Kadang hari ini kita merasa sehat, tapi siapa tahu 2 hari, 3 hari kemudian mungkin kita sedang mengalami kurang sehat. Pening di kepala, mungkin mahnya kambuh, atau apapun. Tapi kita mau percaya bahwa dalam setiap situasi, Tuhan selalu beserta dengan kita. Slide selanjutnya, Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Terang itu muncul dari perbuatan kita. Dan akhirnya orang akan melihat Kristus di dalam diri kita. Dan pada hari ini kita akan mengawali tahun pelayanan 2022 dengan tema tahunan Gereja POK, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Temanya ada di sebelah kanan Bapak Ibu, kalau dari saya sebelah kiri. Di atasnya Kak Abi. Ya, Kak Abi naik dong. Itu tema tahunan kita. Di mana kita umat diajak untuk menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat. Dengan cara seperti itulah kita sedang menyebarkan kabar baik, kabar sukacita, dan menjadikan semua orang sebagai murid-murid Tuhan. Memperkenalkan Kristus melalui diri kita, menjadikan diri kita sebagai surat yang terbuka, menjadikan diri kita sebagai pribadi yang ramah, pribadi yang sabar, rendah hati, sehingga orang akan mengenal, oh itulah ajaran Kristus. Oh itulah cerminan Kristus. Oh dia pengikut Kristus. Oh dia taat pada Kristus. Aku mau menjadi seperti itu. Bapak Ibu Saudara, marilah kita semua terus berusaha untuk belajar menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat. Marilah kita terus berusaha agar tutur kata maupun cerminan perbuatan kita adalah hal yang baik, selaras dengan kehendak Tuhan. Marilah kita terus berkomitmen untuk membawa kabar baik dan memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa muridku. Amin. Kita akan dengarkan persembahan pujian. Jangan di tempat yang
Bapak Ibu Saudara diundang bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja segala abad dan tempat dengan bersama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita naikkan doa permohonan kita dalam doa syafaat. Syukur kami padamu Tuhan, atas setiap anugerah, kebaikan, damai sejahtera yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Kami dimampukan untuk menjalin relasi yang baik dengan setiap orang. Semua itu adalah karena hikmat Tuhan yang memampukan kami untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Jikalau dalam hidup ini masih ada hal yang kurang berkenan yang kami lakukan, baik terhadap Tuhan ataupun sesama kami, kiranya seperti firman yang hari ini kami dengar, kami dimampukan untuk menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, menjadi pembawa harapan, menjadi pembawa sukacita, pembawa damai sejahtera bagi setiap orang. Kiranya Tuhan memakai kami untuk hadir membawa sukacita dan membawa pemulihan, pengharapan bagi mereka yang berputus asa. Mampukan kami Tuhan untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat, untuk terus melakukan firman Tuhan, selaras dan sekehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengarkan, untuk kami memasuki, menjalani tahun yang baru ini. Kami diingatkan terus untuk apa kami ada di tengah dunia, untuk apa kami ada di dalam persekutuan ini. Tuhan saja kiranya yang memimpin kami dan menetapkan langkah-langkah kami. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur untuk ibadah yang boleh berlangsung pada pagi hari ini dengan baik. Setiap jemaat Tuhan yang hadir baik di rumah maupun di gereja, untuk setiap pelayan Tuhan tim multimedia maupun prokantor pemusik, untuk para majelis yang bertugas pada hari ini. Terima kasih kami semua dimampukan untuk melayani Tuhan. Dan biarlah setiap apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan memampukan kami untuk mengikuti ibadah ini dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan para keluarga Jemaat Pok Citra Green. Kau berkati mereka untuk senantiasa setia dan taat di dalam Tuhan. Kami saat ini berdoa bagi orang tua kami dalam masa usia senja, Ompung Yosi Boru, Bapak Parbuntian Purba, Ibu Tiani Boru Manurung, Oma Priskila Sadumani, Ibu Tianggur Boru Manurung. Engkau berkati mereka senantiasa agar dalam masa senja ini mereka tetap bersyukur dan bersukacita. Juga bagi jemaat kami yang dalam masa sakit, perawatan di rumah ataupun di rumah sakit dan dalam masa pemulihan, kami berdoa bagi Ibu Suratinah, Oma Sarah Lalo, Ibu Sulita Hartini, Ibu Rengsina Boru Limbong, Ibu Jolanda Poyoh, dan Ibu Lydia Patimahu. Engkau berkati mereka dalam setiap perawatan dan juga dalam masa pemulihan, agar mereka kembali dalam aktivitas mereka seperti sedia kala. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat kami dari kaum lansia, janda, duda, dan yatim piatu. Engkau berkati mereka senantiasa, Engkau berikan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Engkau juga senantiasa memberikan yang terbaik dan masa depan yang terbaik bagi mereka.
Engkau berkati saudari Caroline, Keisia, dan Sophie agar selalu diberikan sukacita, kesehatan, dan kekuatan. Engkau berkati mereka untuk senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau berkati kaum muda yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, agar mereka senantiasa dapat terus setia, terus mencari, dan juga Tuhan yang akan menetapkan yang terbaik bagi mereka. Dan ketika mereka mendapatkan, mereka dapat menjaga apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka dengan baik. Juga kami berdoa bagi para pelayan gereja, gembala, majelis, admin, auditor, koster, guru sekolah minggu, remaja, dan pemuda. Engkau berkati mereka dalam kerendahan hati dan sukacita untuk terus melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Juga bagi program kerja POK Citra Grand di tahun 2022 ini, kiranya Tuhan senantiasa memimpin, memelihara, dan menopang agar setiap program kerja dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk rencana pembangunan Gereja POK 2 Citra Grand agar berjalan lancar dan dimudahkan, proses demi proses kiranya dapat terus berjalan baik dan semakin maju, dan semakin dekat waktunya untuk peresmian pembangunan Gereja POK yang kedua. Kami juga berdoa bagi para penderita COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi, agar semua itu juga boleh membawa kebaikan untuk penanggulangan masa pandemi ini. Kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa dan negara kami dalam penanganan pandemi ini, mereka diberikan hikmat Tuhan untuk memimpin dengan baik. Dan para nakes yang terus berjaga, yang terus memelihara dan juga memperhatikan kesehatan para pasien. Demikian juga jemaat kami yang terlibat di dalamnya, Engkau berkati agar mereka senantiasa kuat dan sehat. Juga kami berdoa agar pandemi ini dapat segera berakhir Tuhan, sehingga kami dapat melakukan kembali aktivitas kami seperti sedia kala. Mampukan kami memasuki tahun yang 2022 ini, tahun yang masih belum kami bisa raba atau kami ketahui akan seperti apa kehidupan kami selanjutnya, tapi biarlah seperti firman yang kami dengar hari ini, Tuhanlah yang akan menjadi terang, penuntun langkah hidup kami. Biarlah hati iman kami senantiasa mengarah kepadamu Tuhan. Inilah seru doa dan harapan kami serahkan di dalam nama Tuhan yang senantiasa mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan melakukan persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan syukur. Sebelum memberikan persembahan, mohon perhatian jemaat untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bagi jemaat di gereja, persembahan dapat dikumpulkan di kotak persembahan yang ada di depan. Untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, jarak satu sama lain. Jemaat dipersilakan juga yang ke depan secara bergiliran, nanti yang dimulai dari barisan yang paling belakang, yang terlebih dahulu. Bagi jemaat yang di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nantinya akan diserahkan ke gereja atau melalui transfer rekening gereja dengan menggunakan link aja, OPPO, GoPay, dan Dana dengan QR code, link, dan nomor rekening gereja POK Citra Grand yang dapat dilihat dalam lembaran tata ibadah. Untuk persembahan Natal yang masih ada sampai hari ini, jumlah ditransfer diakhiri dengan angka 25, dan untuk persembahan syukur tahunan diakhiri dengan angka 1. Persembahan khusus Natal dan Tahun Baru akan ditutup hari ini
2 Januari 2022. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berkat dan kasih setia Tuhan berlimpah di dalam hidup kita. Mari kita bersyukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 17a, demikian bunyinya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku akan mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita sambut persembahan kita dengan nyanyian persembahan Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita lanjutkan nyanyian persembahan. Sanak saudara dan teman, kau beri kepadaku berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa yang di dalam sorga, dimuliakanlah nama-Mu di seluruh bumi, di antara bangsa-bangsa. Cahayamu menerangi kami dalam kegelapan dan membawa kami masuk ke dalam terang keselamatan-Mu. Kami sungguh bersyukur atas kasih dan lawatan-Mu. Kini kami datang di pelataran-Mu, dengan sukarela dan tulus ikhlas kami mempersembahkan korban syukur dalam pelayanan kami di tahun 2022. Ya Allah Tuhan kami pemberi berkat, berkenanlah kiranya Engkau menerima dan menguduskannya sehingga menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu.
Berkatilah supaya pelayanan kami Gereja Pauk Citra Grand di tahun 2022 mampu membawa terang bagi seluruh bangsa, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatian jemaat sekalian untuk mendengarkan warta jemaat kita. Kami mengucapkan syukur, terima kasih kepada Pendeta Yosepin Yunita Dewi SSI, pelayan firman Tuhan dalam ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga serta pelayanan yang dilakukan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, petugas multimedia dan tim IT, dan seluruh pelayanan yang terlibat dalam ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu sekalian. Peneguhan Pendeta Pelayanan Umum Gereja Pauk Citra Grand. Untuk meningkatkan pelayanan di lingkungan Gereja Pauk Citra Grand, Gembala Jemaat, Majelis, dan PGIW Jawa Barat telah memutuskan untuk mengangkat Pendeta Adriana Kartini Laiputa Sarjana Teologia sebagai Pendeta Pelayanan Umum. Peneguhan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2022 oleh PGIW Jawa Barat pada ibadah Minggu jam 8 WIB. Yang ketiga, amplop persembahan Natal dan Tahun Baru. Jemaat dapat mendukung rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru melalui amplop persembahan Natal atau melalui transfer ke rekening operasional gereja dengan mengakhiri jumlah yang ditransfer dengan angka 25, persembahan khusus Natal yang ditutup pada hari ini tanggal 2 Januari 2022. Amplop syukur tahunan, jemaat diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur tahunan mulai dengan tanggal 20 Desember dan menggunakan amplop khusus persembahan tahunan atau melalui transfer ke rekening operasional gereja dengan mengakhiri angka 1. Cuti gembala jemaat dan libur karyawan gereja. Gembala jemaat akan mengambil cuti tahunan terhitung mulai tanggal 3 sampai dengan 5 Januari 2022 dan karyawan gereja akan mengambil libur Natal dan Tahun Baru terhitung mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022. Vaksinasi anak. Kami informasikan kepada jemaat sekalian bahwa ada vaksinasi untuk anak-anak usia 6 sampai 18 tahun yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 11 Januari 2022. Bagi Bapak Ibu jemaat yang memiliki anak dengan usia 6 sampai 11 tahun di atas, yang ada 6 tahun sampai 11 tahun untuk dan belum mendapatkan vaksinasi dapat menghubungi sekretariat gereja untuk melakukan pendaftaran. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Bapak Ibu diundang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di gereja dan di rumah, kita akan mengakhiri persekutuan kita hari ini. Tetapi ibadah yang sejati kita adalah ketika kita berada di luar, menjadi saksi Tuhan, menjadi terang,
membawa damai sukacita bagi banyak orang. Pergilah dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, jadilah saksi Kristus agar seluruh bangsa mengenal Dia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Ibadah kita telah selesai. Silakan jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat Tahun Baru 2022 dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.